Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1761, Jalan Menuju Alam Semesta, 1. Meskipun identitasnya telah diketahui, Siyu tidak merasakan bahaya apapun untuk saat ini, jadi dia memilih untuk tetap tinggal. Ling, apa menurutmu perkataan Lily bisa dipercaya? Siyu bertanya. Itu layak untuk dipercaya. Setidaknya, kami tidak memiliki petunjuk lain. Tidak peduli apa tujuan Lily ini, dia sudah menjadi orang yang paling dekat dengan permaisuri super. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dialah satu-satunya kekuatan yang bisa kita andalkan. Rekan setim yang paling layak untuk diajak bekerja sama lebih baik daripada kita bertarung sendirian, kata Ling. Jadi selanjutnya, apakah kita akan membiarkan Baby Ginseng menerobos ke zaman dewa? Qi bertanya. Yah, selama Baby Ginseng menerobos ke zaman dewa dan menggunakan kekuatan buah waktu untuk meletus, kita seharusnya bisa memelihara sumber daya memori tingkat dewa super dengan harga tertentu. Iya, Baby Ginseng menggaruk kepalanya dan merasa sedikit tertekan. Di antara 6 hewan peliharaan awal, itu bukan lagi dewa zaman. Namun, kali ini masih membutuhkan kekuatannya. Baby Ginseng langsung merasa itu adalah beban. Yi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu mencari musuh yang kuat untuk dilawan? Tanya Baby Ginseng. Tidak mudah untuk menemukannya. Hatimu yang semakin membesar membuat dewa super biasa tidak mampu lagi menekanmu. Bagaimana Anda bisa punya banyak waktu untuk menemukan lawan yang cocok? Pilih metode lain untuk melatih kemauanmu, kata Siyu. Aku sudah berpikir untuk membiarkan Eleven, Bugi, Chitong, Susu, Ling, dan Bulu bergantian menjadi lawanmu. Mantan juara tim sekarang hanya bisa berada di posisi terbawah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan para pemula. Selama proses pertarungan, saya akan merekam video. Kemudian, setelah kembali ke World King Planet, saya akan mempublikasikannya. Itu juga akan dilemparkan ke Universitas Ibu Kota Kuno agar para siswa dan guru yang pernah menghadiri kelas bersamamu melihat bagaimana Kaisar Ginseng, yang telah belajar dengan giat, seperti di dalam tim sekarang. Baby Ginseng, kamu tidak ingin pendukung dan penggemar Kaisar Ginsengmu mengetahui bahwa mantan pemain nomor 1 di tim itu sudah jatuh ke kondisi ini, kan? Jadi, bisakah kamu memikirkan cara untuk menerobos dirimu sendiri dengan kondisi yang sudah ada di tim untuk misi ini? Ginseng bayi. Mata bayi Ginseng membelalak. Bukankah ini tidak tahu malu? Itu hanya tertinggal sedikit dan akan segera mencapai tingkat dewa zaman. 11 dan yang lainnya hanya 1,5 tahun sebelumnya. Apa yang bisa dibandingkan? Adapun melakukan pekerjaan kejam seperti itu dalam waktu singkat. 11 dan yang lainnya tidak keberatan. Selama mereka bisa membantu Baby Ginseng, mereka bersedia membantu. Tidak peduli seberapa kuat Baby Ginseng, buah energi anti rekan satu tim tidak akan terlalu efektif pada level yang sama. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya adalah yang terburuk di antara sedikit orang Si. Yu telah menyebutkan namanya. Mi. Saat ini, Zi kecil juga sangat ingin mencobanya. Sejujurnya, kekuatannya saat ini dirasa tidak lebih lemah dari Baby Ginseng. Bisa juga ikut bergabung. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa ini adalah yang kedua dari terakhir, setidaknya itu bukan yang terakhir. Jika melewatkan kesempatan untuk mengalahkan Baby Ginseng ini, akan sulit menemukannya di masa depan. Ia juga ingin menjadi sparring partner Baby Ginseng. Ya, pada saat ini, menghadapi tatapan tamak dari sekelompok rekan satu timnya, Baby Ginseng benar-benar marah. Mentalitas tidak yakin muncul di hatinya. Konyol, itu adalah tempat pertama sebelumnya. Siyu dan yang lainnya tiba di langit berbintang dan meninggalkan Morning Star. Dia dan Sekretaris Lily sepakat untuk bertemu setelah menghasilkan buah reinkarnasi tingkat Dewa Super. Oleh karena itu, Siyu dan yang lainnya menggunakan kekuatan Bugi, Bulu, dan yang lainnya untuk membuka medan perang Void dan memulai budidaya pengasingan di sini. Harus dikatakan bahwa Siyu tahu pelatihan. Metode pelatihannya tidak diragukan lagi merupakan efek terbaik untuk Baby Ginseng. Meskipun lawannya bukanlah musuh kuat hidup dan mati yang harus dikalahkan dan memiliki alasan mutlak untuk mengalahkannya, Baby Ginseng, yang akhirnya mendapatkan tempat pertama dalam tim setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, memiliki hati yang agak bangga. Bahkan ia memutuskan untuk terus melindungi tahta kartu truf di tim. Namun,
Setelah dikuasai oleh Siyu, ia langsung diturunkan ke posisi terbawah tim. Ia kalah berturut-turut dari rekan satu timnya dan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Stimulasi ini tidak diragukan lagi merupakan latihan terhebat bagi Baby Ginseng, yang masih menjadi yang pertama dalam tim beberapa detik yang lalu. Sebagai perbandingan, menghadapi 3 penyerbu super dewa pada saat yang sama, Baby Ginseng mungkin tidak bisa mendapatkan kepastian seperti itu. Metode pelatihan ini hanya cocok untuk Baby Ginseng. Itu tidak terlalu berguna untuk hewan peliharaan seperti Little G, Ducky, dan yang lainnya, karena mereka sering berada di bawah. Tidak peduli seberapa besar mereka dirusak oleh kakak dan adik di tim utama, mereka merasa itu bukan apa-apa. Namun Baby Ginseng berbeda. Itu adalah orang yang telah memenangkan gelar terkuat, oleh karena itu. Setelah Baby Ginseng kalah dari Eleven, Boogie, Chitong, Susu, Ling, dan Bulu lebih dari 30 kali, keengganan Baby Ginseng akhirnya mencapai batasnya. Menerobos di bawah tekanan dan terlahir kembali dalam kesulitan. Dalam kehampaan, Eleven dan hewan peliharaan lainnya semuanya dipaksa mundur oleh aura mengejutkan yang muncul dari setengah lobak yang pecah di tengah langit berbintang, memperlihatkan ekspresi yang sedikit serius. Bayi Ginseng marah. Kehendak super surgawinya memadat. Setelah disiksa oleh rekan satu timnya lebih dari 30 kali, tatapannya dipenuhi emosi tidak yakin. Pada saat ini, ia mencapai titik ekstrim, dan hatinya yang mengejar tak terkalahkan benar-benar sempurna. Menghadapi lawan tingkat dewa super, itu hanya membuat geli. Keinginan dan tekad bayi ginsengnya adalah untuk selalu menekan orang-orang ini dan menjadi yang terkuat di antara mereka. Bab 1762, Jalan Menuju Alam Semesta, 2. Oleh karena itu, Baby Ginseng menjadi hewan peliharaan pertama dan satu-satunya di tim yang berhasil menembus level Dewa Zaman karena tekanan persaingan internal tim. Setelah menerobos ke Dewa Zaman, kekuatan tempur Baby Ginseng meningkat pesat, dan perbedaan antara ia dan hewan peliharaan seperti Dewa Zaman Susu jauh lebih kecil. Mengesankan. Namun, apa yang menunggu Baby Ginseng bukanlah pertarungan balas dendam yang dirindukan, tapi Beast Siyu yang lebih kuat dan tak terkalahkan langsung menariknya ke dekat daun. Siyu berkata di sampingnya, kamu akhirnya berhasil menembus. Ayo bertarung saat kita kembali. Ayo cepat pelihara buah reinkarnasi dulu. Meskipun Anda telah menembus zaman dewa, masih tidak mudah untuk memelihara sumber daya super surgawi. Ekspresi Baby Ginseng berubah pahit. Ia baru saja menerobos menjadi dewa era yang tak terkalahkan. Mengapa ia bisa menjadi tukang kebun dalam sekejap mata? Ini sangat penting, kata Siyu. Ini bukan hanya kunci untuk menyelesaikan pertempuran kosmik, tetapi hal ini mungkin juga yang dibutuhkan Siyu sendiri. Dia juga telah melupakan kenangan yang sangat penting, tapi dia lebih beruntung dari permaisuri super itu. Pihak lain telah melupakan semua ingatannya, dan dia masih ingat setidaknya pengalamannya di tahap fana, jadi dia tidak ragu-ragu. Sekitar 2 bulan setelah Siyu dan yang lainnya tiba di ruang waktu ini, Siyu dan yang lainnya kembali ke Morning Star. Kita bertemu lagi. Jadi, Anda telah menyelesaikan pengembangan sumber daya super surgawi. Saat Siyu tiba di luar paviliun, suara familiar terdengar dari dalam. Sekretaris Lily berjalan keluar dari paviliun dengan tangan disilangkan dan memandang Siyu di langit. Wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman, masih tak terduga. Siyu perlahan mendarat dan berkata, aku tidak mengecewakanmu. Setelah mendarat, ia mengeluarkan buah berwarna hijau dan ungu yang tampak seperti nanas kecil dengan cahaya mengalir. Ini, apakah tidak apa-apa? Sekretaris Lily mengulurkan tangannya, dan buah reinkarnasi di tangan Siyu perlahan terbang. Tatapan Siyu terfokus karena dia tidak tahu sistem kekuatan apa yang digunakan pihak lain. Itu bukanlah energi statistik, bukan juga kekuatan ruang dan waktu, juga bukan kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa. Itu bukanlah kekuatan apapun yang dia kenal. Sekretaris Lily memandang buah reinkarnasi dengan hati-hati. Ini. Buah reinkarnasi adalah sumber daya super surgawi yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh Baby Ginseng dan yang lainnya selama sebulan. Butuh banyak usaha dan bahkan menggunakan alat pendukung yang diberikan oleh Raja Dunia untuk mengolah keduanya. Salah satunya dimakan oleh Siyu. Yang lainnya ada di sini. Ketika Sekretaris Lily melihat buah reinkarnasi,
Siyu sangat gugup karena dia merasa mengandalkan buah reinkarnasi tingkat Dewa Super masih belum cukup. Karena setidaknya setelah dia memakan buah itu, selain membuat bakat pengendalian tubuhnya menjadi lebih indah secara permanen, dia tidak mendapatkan keuntungan lain. Dia tidak ingat apapun dari kehidupan sebelumnya. Nah, kemampuan untuk menjadi lebih besar dan lebih kecil mengacu pada kemampuan mengendalikan usia dengan santai. Setelah memakan buah reinkarnasi tingkat Dewa Super, dia tidak hanya memperoleh kemampuan reinkarnasi dari binatang dewa tersebut, tetapi dia juga menjadi lebih mahir dalam menjadi anak-anak atau orang tua. Sayang sekali, setelah melihat buah reinkarnasi beberapa saat, Sekretaris Lily berkata dengan menyesal, meskipun benda ini adalah kualitas dan efek tertinggi yang pernah saya lihat sejak Bounty dilakukan, dan mungkin juga merupakan sumber memori terbaik, saya merasakannya dengan kekuatannya, masih sulit untuk membangkitkan ingatan yang mulia. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa memelihara buah setingkat harta karun kosmik. Hei, lelucon yang luar biasa. Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mungkinkah benda itu diciptakan secara artifisial? Jadi maksudmu kita sudah bekerja sia-sia selama 2 bulan. Kata Siyu. Anda hanya melihat dan memutuskan bahwa buah ini tidak berguna. Lalu, sebelum kita berkultivasi, Anda harus bisa menentukan bahwa sumber daya memori tingkat Dewa Super masih belum bisa menyelesaikan apapun, bukan? Itu benar. Sekretaris Lily tersenyum dan berkata, sejak awal, saya tahu bahwa buah super surgawi yang Anda kembangkan masih tidak berguna. Saya juga tahu bahwa sumber daya yang diperoleh dari hadiah itu semuanya tidak berguna. Siyu, ginseng bayi, di Bistaming Space, Baby Ginseng marah. Karena wanita jahat ini tahu bahwa itu tidak ada gunanya, dia seharusnya tidak mengatakan apapun. Dia menyebabkannya dipukuli berkali-kali tanpa hasil. Bahkan monyet baru yang bergabung dengan tim pun bisa menghajarnya. Jangan marah dulu. Sekretaris Lily tersenyum dan berkata, meskipun tidak berguna sekarang, bukan berarti tidak berguna setelah diperkuat. Secara teori, sumber daya tingkat harta kosmik hanya dapat lahir secara alami, seperti sumber transendensi. Namun, melalui kerja keras lusa, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan sumber daya Dewa Super ke tingkat kosmos. Selama aku menemukan metode yang tepat. Apa maksudmu? Kata Siyu. Anda punya cara untuk meningkatkan level buah reinkarnasi ini ke tingkat kosmik. Sekretaris Lily berkata, buah ini memang merupakan sumber daya paling cocok yang pernah saya lihat selama ini. Seperti yang diharapkan darimu. Sebagai transmigran, Anda memang tahu apa yang paling dibutuhkan yang mulia. Jadi selanjutnya, mari kita ubah buah ini. Siyu mengerti maksud pihak lain. Itu hampir setara dengan meningkatkan tingkat kualitas buah reinkarnasi. Itu adalah sifat yang sama seperti dia menginginkan guru kucing permata untuk meningkatkan kualitas sumber transendensi bekas. Namun, apa yang ingin dilakukan pihak lain? Pernahkah kamu mendengar tentang pohon semesta? Sekretaris Lily bertanya. Apa itu tadi? Bab 1763, Jalan Menuju Alam Semesta 3. Guru, pohon semesta adalah harta karun tingkat kosmik yang lahir secara alami di alam semesta. Meskipun disebut pohon, ia tidak hidup. Harta karun kosmik yang lahir secara alami di alam semesta juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, sumber transendensi adalah sumber daya tingkat kosmik tingkat terendah, sedangkan pohon kosmik adalah sumber daya tingkat kosmik yang relatif kuat. Dikatakan bahwa pohon semesta mencatat semua informasi tentang era kosmik sejak lahir hingga kehancuran. Melalui pohon semesta, seseorang bisa menjadi maha tahu dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Ini mengandung kekuatan spasial yang luar biasa. Kenapa aku belum pernah mendengar hal seperti itu? Siyu bertanya. Ling berkata secara telepati, karena dalam timeline kita sekarang, pohon kosmik telah lama dihancurkan karena alasan yang tidak diketahui. Sama seperti bentuk kehidupan kosmik ke-6, jejak keberadaannya hampir hilang dalam sungai panjang sejarah. Setelah saya datang ke sini, saya menggabungkan informasi di sini dengan informasi di pihak kami dan memperbarui informasinya. Siyu memandang Sekretaris Lily dan berkata, tentu saja. Itu mudah. Saya tidak akan memberitahu orang biasa tentang rahasia ini. Selain sebagai ensiklopedia, pohon semesta memiliki efek lain yaitu kekuatannya. Itu dapat meningkatkan sumber daya tingkat Dewa Super ke tingkat kosmik lusa.
Meskipun itu akan menyebabkan sejumlah kerusakan padanya, yah, ini juga satu-satunya cara yang saya tahu untuk segera meningkatkan buah ini ke tingkat alam semesta. Maksudmu selanjutnya, kamu akan menemukan pohon semesta dan menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan level buah reinkarnasi lagi. Salah, ini bukan aku, ini kamu. Sekretaris Lily tersenyum dan berkata, Anda masih punya waktu. Apakah kamu ingin melihatnya? Guru, pohon alam semesta ini tumbuh di laut kosmik. Namun, itu milik Raja Dunia dan dilindungi oleh penjaga di puncak tingkat Dewa Super di bawah Raja Dunia. Siapapun yang memiliki niat buruk terhadap pohon semesta akan dihakimi. Apakah menurutmu aku bisa melakukan kontak dengan pohon semesta? Si Yu bertanya. Kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa kita bahkan tidak bisa mengalahkan Dewa Super puncak biasa. Pohon itu seharusnya punya penjaga, kan? Sekretaris Lily berkata, tentu saja saya mengetahui hal ini, tetapi saya yakin Anda punya cara. Ada jalan, tentu saja. Mereka diutus oleh Raja Dunia. Faktanya, selain Space Time Jade, Raja Dunia bahkan telah menyiapkan banyak alat pendukung untuk mereka. Misalnya, energi navigasi kapal perang, atau token yang mewakili identitas Raja Dunia. Jika dia menggunakan token itu, penjaga pohon semesta seharusnya bisa membiarkannya lewat. Namun, Si Yu merasa Sekretaris Lily sudah mengetahui bahwa dia diutus oleh Raja Dunia dan menggunakan dia sebagai alat. Jika dia meminjam kekuatan pohon semesta, penjaga di sana mungkin tidak akan menghentikannya. Namun, jika dia dan Permaisuri Super meminjam kekuatan pohon semesta, pasti akan ada konflik dengan Raja Dunia. Untuk menghindari ketergesaan, orang ini berencana melepaskannya. Menurut sejarah normal, mungkinkah penghancuran pohon semesta juga dilakukan oleh Permaisuri Super? Sebenarnya, ini masih layak untuk dilakukan. Sekretaris Lily tersenyum dan berkata, pohon alam semesta dikenal Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tidakkah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Orang ini pasti mengetahui hubungannya dengan Raja Dunia. Dia bahkan tahu bahwa pohon semesta akan hancur di masa depan. Si Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini masih sedikit berbahaya. Karena kamu sangat khawatir, kenapa aku tidak pergi bersamamu? Sekretaris Lily berkata, aku akan pergi ke pohon semesta bersamamu. Apakah kamu lega? Jika ada bahaya, kami berdua akan menanggungnya bersama-sama. Meski aku hanya seorang wanita lemah, Yang Mulia meninggalkan teknik perlindungan padaku. Jika kita menghadapi bahaya, Yang Mulia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Permaisuri Super, belum kembali. Tidak banyak time sprite di alam semesta, juga tidak banyak. Tidak mudah menangkap anak-anak kecil ini. Jika kita tidak ingin mereka melarikan diri, Yang Mulia hanya bisa melakukannya sendiri. Menurutku, dia punya sesuatu untuk ditangkap. Jika kamu ingin melihatnya, bekerja samalah denganku dengan patuh dan selesaikan peningkatan buah reinkarnasi bersama-sama. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghubungi Yang Mulia. Si Yu terdiam beberapa saat sebelum berkata, baiklah, ayo pergi bersama. Selanjutnya, Si Yu tidak tahu mengapa dia secara misterius membentuk pesta dengan sekretaris bernama Lily ini. Setelah orang ini menaiki kapal perang Si Yu, dia berkata dengan sangat akrab, saat kita mencapai pohon kosmik, apa yang ingin kamu tanyakan? Ini, Si Yu berpikir dalam hati. Dia ingin bertanya pada pohon kosmik siapa orang itu. Saya ingin bertanya tentang metode untuk menembus tingkat kosmik. Si Yu dengan santai memilih topik dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini bukanlah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh pohon semesta. Saya dapat memberitahu Anda, kata Sekretaris Lily dengan gembira. Selama kemampuan paling naluriah suatu ras dikembangkan hingga ekstrim, ia akan berada pada tingkat kosmik. Saat ini, 5 tingkat kosmik utama alam semesta dan langit berbintang semuanya telah menjadi tingkat kosmik seperti ini. Raja Dunia adalah makhluk hidup di planet. Apakah bentuk kehidupan planet menjadi tingkat super surgawi atau kosmik? Mereka semua adalah ras yang unik. Mereka hanya perlu menyerap langsung kekuatan alam semesta. Raja Dunia dianggap sebagai salah satu dari 5 bintang dengan potensi bakat di era kosmik ini. Tidak aneh jika itu menjadi tingkat kosmik. Bab 1764, Jalan Menuju Alam Semesta 4. Bagaimana dengan 4 bintang lainnya? Si Yu bertanya.
Secara teori, 4 bintang lainnya memiliki bakat yang lebih baik daripada planet Raja Dunia. Mereka berempat awalnya memiliki harapan untuk mencapai tingkat kosmos lebih cepat dari Raja Dunia, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Justru karena bakat mereka cukup baik sehingga mereka menjadi sasaran Beastmaster. Beastmaster, sebagai kosmik behemoth Rache, kemampuan paling naluriah dari ras mereka adalah melahap planet, jadi kamu mengerti, kan? 4 bintang lainnya telah menjadi santapan Beastmaster. Awalnya, Raja Dunia seharusnya dimangsa oleh Beastmaster, tapi apa yang bisa dilakukannya? Bahkan setelah melahap 4 bintang paling berbakat, Beastmaster masih belum bisa maju, jadi Beastmaster menilai bahwa ia hanya bisa maju dengan sempurna setelah melahap bintang kosmik. Oleh karena itu, ia mulai membantu Raja Dunia dalam menerobos dan tidak menyerang lagi. Sampai Raja Dunia menyelesaikan terobosannya dan menjadi bintang kosmik, Beastmaster mulai menyerang planet Raja Dunia. Saya harus mengatakan bahwa Beastmaster ini sangat kuat. Meskipun ia dibunuh oleh Raja Dunia yang maju ke tingkat kosmik dan nyawanya dipertaruhkan, berdasarkan rencana panjangnya, pada akhirnya ia masih berhasil menelan sebagian kekuatan planet Raja Dunia. Kemudian, ia bereinkarnasi di tempat lain dan menyelesaikan kemajuannya setelah pulih dalam waktu yang lama. Ada juga Raja Kegelapan. Ini bahkan lebih sederhana. Ini adalah perwujudan dari materi yang tercemar di alam semesta. Bakat ras yang paling naluriah adalah semakin banyak kehidupan dan wilayah yang tercemar, semakin kuat kekuatannya. Setelah ia menduduki sebagian besar wilayah di alam semesta dan menciptakan ras polusi yang tak terhitung jumlahnya, ia secara alami menyelesaikan terobosannya. Yah, ada juga ratu dari sarang induk cacing. Sebagai cacing luar angkasa, bakat paling naluriahnya relatif mirip dengan behemoth kosmik. Namun, raksasa kosmik melahap planet-planet, sementara ia melahap kehidupan normal. Pada awalnya, ada banyak sekali ras kuat di alam semesta ini. Raksasa kosmik bukanlah ras dengan statistik keseluruhan terkuat, tapi sekarang, ras ini telah punah, dan alasan kepunahan mereka adalah karena mereka semua dimangsa oleh Ratu Cacing. Sebagai individu bermutasi terkuat di antara cacing yang bermutasi, Ratu mengumpulkan gen terbaik di seluruh alam semesta dan menyelesaikan optimalisasi gennya, menerobos ke tingkat kosmik. Tentu saja premis untuk menyelesaikan semua ini adalah memiliki landasan yang baik. Jika tidak, bahkan jika Anda memperoleh kesempatan untuk menerobos ke tingkat kosmos, Anda masih akan berada dalam kemacetan dan menyesalinya seumur hidup Anda. Anda pasti paham apa landasan yang saya bicarakan, bukan? Misalnya, ketika Anda menjadi tingkat super ketuhanan, Anda harus menyatu dengan sumber transendensi yang paling murni, bukan sumber transendensi yang sudah dicap oleh orang lain. Yang terakhir, meskipun fondasinya tidak bagus. Bagaimana dengan penguasa kosmik? Yu bertanya. Sebagai individu terkuat di alam semesta, bagaimana ia bisa menembus tingkat kosmik? Apa kemampuan rasialnya? Seorang penguasa kosmik, Sekretaris Lili berkata, bukankah saya baru saja memberitahu Anda bahwa pada awal mula alam semesta, ada banyak ras unik, mereka bahkan lebih kuat daripada ras raksasa kosmik. Balapan ini sebenarnya lebih mengerikan. Seperti bentuk kehidupan di planet, tidak banyak batasan jika mereka ingin menerobos ke tingkat super surgawi atau tingkat kosmos. Yang kurang dari mereka adalah waktu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah ras kosmik. Selama mereka tumbuh secara alami, masih ada harapan bagi mereka untuk mencapai tingkat kosmik. Sayangnya, meskipun kumpulan ras kuat ini terlahir kuat, jalur pertumbuhan mereka tidak mulus. Seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan dari mereka mati di mulut Ratu Cacing dan menjadi nutrisi bagi orang lain. Adapun penguasa kosmik, Cipos, dianggap satu-satunya di antara kumpulan ras kosmik kuat yang bertahan hingga sekarang. Bahkan di antara ras kosmik yang kuat, ia adalah yang paling berbakat. Jalan yang ditempuh untuk menerobos ke tingkat kosmik bisa dikatakan sebagai legenda, legenda yang tak terkalahkan. Ras lain tidak bisa menirunya. Setelah Sekretaris Lili selesai berbicara, dia melanjutkan menambahkan, oleh karena itu, jika Anda ingin menembus tingkat kosmik, secara alami Anda harus mengembangkan kemampuan rasial Anda hingga batasnya. Di sini, jika Anda berhasil mengontrak level kosmik di atas level Anda seharusnya bisa menerobos, bukan? Lily mengatakan kesimpulan yang sama dengan prediction all dan yang lainnya.
Ia bahkan mengatakan banyak informasi yang tidak diketahui para astrolog dan kembali menampilkan ilmu yang tidak sesuai dengan identitasnya. Setelah hening beberapa saat, Si Yu bertanya, "Nona Lily, siapa sebenarnya kamu?" Lily tersenyum dan berkata, "Aku sudah memberitahumu. Aku hanyalah alat yang menyedihkan. Dia, Yang Mulia hanya memberitahuku ini." Ketika Yang Mulia baru saja mulai bangun dan mencari ingatannya, dia tidak terbiasa dengan langit berbintang ini. Saya banyak membantunya dan menjelajahi banyak reruntuhan bersamanya. Saya juga memberinya banyak ide. Berkatku juga aku banyak membantunya sebelum dia menjadi seperti ini. Kalau tidak, berapa banyak orang sepertiku yang ingin menghentikan rencananya tidak akan cukup untuk dia bunuh. Baiklah, pesan barusan adalah hadiahku karena telah memintamu sibuk sekian lama. Bagaimana itu? Apakah itu menyelesaikan beberapa keraguan di hatimu? Hati Si Yu berubah serius. Apakah ini satu-satunya cara untuk menembus tingkat kosmik? Itu, lebih sederhana dari yang dia bayangkan, tapi juga sulit. Lalu, jika Eleven, Boogie, dan yang lainnya ingin menerobos ke tingkat kosmik, mereka harus mengembangkan kemampuan ras primitif mereka secara ekstrim. 11 adalah binatang pemakan besi, jadi, ia harus bergantung pada memakan logam untuk mencapai tingkat kosmik. Namun, jenis logam apa yang dibutuhkan untuk mendukung Eleven mencapai tingkat kosmik? Lagi pula, ketika seorang Beastmaster menerobos ke tingkat kosmik, ia memakan 4 bentuk kehidupan planet paling berbakat di era kosmik ini dan memakan seteguk bintang kosmik untuk menyelesaikan terobosannya. Apakah ada logam yang dapat menandingi kualitas planet-planet ini? Jika Boogie ingin menerobos ke tingkat kosmik, mungkinkah ia masih harus berubah menjadi kepompong dan berevolusi lagi? Bakat paling naluriah dari ulat sutera hijau adalah berubah menjadi kepompong dan berevolusi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan bakat ras kuat itu, sepertinya ini adalah jalan yang paling sesuai dengan tubuh Boogie sendiri. Pantas saja Boogie secara samar-samar merasa jika ingin naik lebih tinggi, ia tidak bisa meniru naga hijau. Ternyata jika ingin mencapai tingkat kosmik, ia harus mengembangkan kemampuan ras yang paling primitif. Bab 1765, munculnya Permaisuri Super 1. Si Yu sedang terburu-buru. Mereka melaju di sepanjang jalur pohon kosmik. Beberapa hari kemudian, Si Yu dan yang lainnya tiba di tanah terlarang di Laut Kosmik, alam lautan pohon. Apa yang terjadi dengan lingkungan di sini? Si Yu dan yang lainnya, yang baru saja berada di langit berbintang alam semesta, sepertinya secara tidak sengaja memasuki labirin hutan tanpa peringatan apapun. Tanpa disadari, dia seolah memasuki ruang lain. Ada lautan awan biru di sekelilingnya. Di atas lautan awan, rumput khusus berwarna biru bintang tumbuh dan berkibar mengikuti angin langit berbintang. Ini adalah lokasi pohon kosmik. Sekretaris Lily, yang memilih untuk beristirahat sejenak di kapal perang, akhirnya terbangun. Dia mendatangi Si Yu, Ling, dan yang lainnya dan berkata, pemeliharaan pohon semesta membutuhkan kekuatan kosmik dalam jumlah besar. Oleh karena itu, di lingkungan di mana tidak akan ada planet di sekitarnya, jadi secara alami tidak akan ada kehidupan. Seiring berjalannya waktu, negeri tanpa bintang ini berevolusi menjadi lingkungan yang aneh. Ayo pergi dan temukan pohon semesta, kata Sekretaris Lily. Dia berteleportasi ke dunia luar sebelum Si Yu dan yang lainnya. Orang ini, Si Yu berkata, ayo pergi juga, Ling. Baiklah. Saat dia berbicara, tubuh kapal perang Ling menghilang, berubah menjadi pelindung pergelangan tangan yang lebih kecil yang dikenakan di pergelangan tangan Si Yu. Si Yu yang melayang di udara segera mengikuti Lily. Si Yu menemukan bahwa tempat yang mereka injak selanjutnya adalah cabang dari pohon kosmik yang sangat besar. Pohon kosmik terhubung ke ruang alternatif yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya bahkan lebih besar dari planet, dan keseluruhan penampakannya sangat sulit untuk ditangkap. Tidak ada yang istimewa dari cabang mirip kristal ini, tapi bukan ini yang mereka cari. Mereka ingin pergi ke inti pohon semesta, inti di dalam pohon. Hanya dengan meminjam kekuatan itu dia dapat meningkatkan kualitas sumber daya super surgawi. Ledakan. Saat keduanya masuk lebih dalam, tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di tempat yang tak terlihat. Tekanan ini langsung membuat ekspresi Si Yu membeku. Dengan levelnya saat ini di level 14, masih sulit baginya untuk bernapas dalam menghadapi tekanan ini. Dia merasa bahwa hanya dengan bergabung dengan Beast Si Yu dia bisa menahannya. Apakah sudah muncul?
Penjaga pohon kosmik, Dewa Kesuburan. Sekretaris Lily tidak jauh dari Siyu. Dia sepertinya tidak tertekan oleh pencegahan ini. Dia melihat kehampaan tertinggi dengan ekspresi tenang. Retakan. Di langit berbintang, banyak kubus hijau tiba-tiba muncul. Kubus hijau ini terus membentuk lorong spasial. Di antara mereka, sesosok makhluk hidup aneh yang tampak seperti seorang ksatria yang mengenakan helm gladiator keluar dari udara. Tubuhnya seluruhnya terbuat dari putih dan biru. Tubuhnya seperti batang pohon, sikunya seperti pisau, dan kepalanya seperti helm gladiator. Orang luar, beritahu saya tujuan perjalanan Anda. Setelah penjaga pohon kosmik turun, pandangannya tertuju pada Siyu dan Lily. Bunyinya, jika Anda tidak sengaja masuk, silakan segera keluar. Tentu saja tidak. Nona Lily tersenyum dan berkata, kami hanya berencana meminjam kekuatan inti pohon kosmik. Bolehkah? Jadi begitu, orang lain yang mendambakan kekuatan pohon kosmik. Atas perintah Raja Dunia, saya di sini untuk melindungi dan membunuh semua orang yang memiliki niat buruk. Saat Dewa Kesuburan mendarat, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung tangannya, dan kekuatan yang cukup kuat untuk menembus lautan bintang berkumpul. Nak, cepat pikirkan caranya. Sekretaris Lily memandang Siyu. Namun, Siyu acuh tak acuh. Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak menyelesaikannya sendiri? Siyu berpikir dalam hati. Melihat Siyu acuh tak acuh, Lily memelototi Siyu. Baiklah, Tuan Pelindung, jangan terburu-buru menyerang. Lily membuat postur menyerah dan berkata, Raja Dunia meminta kita untuk datang. Serangan Dewa Kesuburan selalu terakumulasi dan tidak diaktifkan karena tidak dapat menembus wanita di depannya. Meskipun sekilas bisa diketahui bahwa wanita kulit putih ini bukanlah manusia, bahkan dia, seorang dewa super puncak, tidak dapat melihat melalui tubuh utama dan kekuatannya. Hal ini membuat penjaga pohon semesta sangat ketakutan. Bukan karena khawatir tidak bisa menghentikan pihak lain, tapi pertempuran yang terlalu intens akan merusak pohon semesta. Tuan Raja Dunia, itu benar. Lily memandang Siyu dan berkata, cepat. Cih, aku mencari lagi. Siyu mengeluarkan token yang mewakili identitasnya sebagai Raja Dunia yang diberikan Raja Dunia kepadanya sebelum dia pergi seolah-olah dia sedang mengobrak-abrik sampah. Gunakan ini untuk membuktikan identitasmu, kan? Token yang dikeluarkan Siyu berwarna coklat seluruhnya, seperti kayu. Emas samar. Cahaya bertahan. Sejujurnya, Siyu dan yang lainnya mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang token ini. Namun, setelah penjaga pohon semesta melihat tanda ini, postur serangan di tangannya tertahan, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Token Raja Dunia, Anda memiliki kualifikasi untuk menggunakan pohon semesta. Namun, itu tidak bisa melebihi hak untuk menggunakannya. Besar, Sekretaris Lily tampak bahagia dan berkata, saya tahu kamu masih berguna. Aku serahkan sisanya padamu. Siyu memandang Sekretaris Lily dalam diam. Dia merasa jika dia tidak berguna, wanita ini mungkin akan langsung melawan penjaga pohon semesta. Saya ingin meminjam kekuatan pohon semesta untuk meningkatkan sumber daya super surgawi menjadi sumber daya kosmik. Bisakah saya? Penjaga pohon kosmik berkata, hanya satu. Saya juga ingin mencari beberapa informasi yang terekam di pohon kosmik. Bolehkah? Bab 1766, munculnya Permaisuri Super 2. Dewa Kesuburan berkata, tentu saja, tetapi menelusuri kenangan alam semesta melalui pohon kosmik juga akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan pohon kosmik. Jumlah pertanyaan yang dapat Anda ajukan akan bergantung pada keadaan pohon kosmik setelah tingkat sumber daya ditingkatkan. Baiklah, aku mengerti. Selanjutnya, bisakah saya menuju ke inti pohon kosmik? Siyu bertanya. Bisa, tapi dia tidak bisa. Penjaga pohon semesta memandang Sekretaris Lily. Baiklah, saya tidak punya niat untuk pergi kemanapun, kata Sekretaris Lily. Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu. Dia tersenyum pada Siyu. Orang ini benar-benar tidak disukai. Siyu menghela nafas dan memilih untuk mengikuti jejak penjaga pohon semesta ke kedalaman pohon semesta. Di dunia yang seperti istana kristal biru, Siyu turun tangan bersama Dewa Kesuburan. Dewa Kesuburan berkata, tempatkan saja sumber daya yang Anda inginkan untuk meningkatkan kualitas Anda di tengah. Setelah masuk,
Siyu menemukan tunggul pohon biru yang tampak seperti setengah terpotong di tengahnya. Apakah itu semuanya? Selanjutnya, Siyu mengeluarkan buah reinkarnasi dan meletakkannya di tunggul pohon. Ya, melihat Siyu sudah siap, penjaga pohon luar angkasa berjalan di depan tunggul pohon dan mengulurkan tangannya. Pada saat berikutnya, kekuatan khusus keluar dari tubuhnya dan dilepaskan ke akar tunggul pohon. Tepat setelah itu, seluruh tunggul pohon kosmik menyala. Kemudian, kekuatan ruang dan waktu yang dahsyat di alam semesta berkembang dan melesat ke langit dari akar pohon kosmik, berubah menjadi pilar cahaya biru yang menghubungkan langit dan tanah. Buah reinkarnasi terbungkus dalam pilar cahaya ini, seolah-olah sedang mengalami baptisan seluruh alam semesta. Di dunia luar, Lily berdiri di tengah lautan pepohonan dan memandangi lautan pepohonan yang terang benderang. Kilau yang sama terpancar di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan membiarkan cahaya bintang menyinari. Saya harap ini bisa berhasil. Meskipun dia merasakan lahirnya harta karun yang cukup untuk menyebabkan badai darah di seluruh alam semesta, nada suaranya masih dipenuhi ketidakpastian. Ledakan. Tidak butuh waktu lama hingga fluktuasi energi pada buah reinkarnasi yang diciptakan oleh Baby Ginseng tiba-tiba menjadi sangat dalam di bawah pengawasan Siyu, mengandung sumber kekuatan yang bahkan Baby Ginseng tidak bisa memata-matai. Perasaan ini seperti mereka menatap sumber transendensi. Mereka hanya tahu bahwa benda ini sangat bagus dan sangat berharga bagi mereka setelah digabungkan, tetapi mereka tidak dapat memata-matai inti dari kekuatannya. Itu dia, saat pilar cahaya perlahan menghilang, bahkan lingkungan sekitar menjadi lebih redup dari sebelumnya. Siyu bertanya pada Dewa Kesuburan, yang telah menghentikan perbuatannya. Yah, pohon kosmik hanya bisa melakukan sebanyak ini, kata Dewa Kesuburan. Baiklah, kamu dapat mengambil sumber dayamu. Kalau kamu ingin mencari kenangan kosmik, sentuh saja dengan tanganmu. Selama pohon kosmik mengetahui apa yang Anda pikirkan, Anda dapat mencarinya. Namun, saya dapat merasakan bahwa pohon kosmik telah menghabiskan banyak kekuatan. Tidak banyak pertanyaan yang bisa Anda tanyakan lagi. Hargai kesempatan ini. Baiklah, terima kasih, kata Siyu. Kalau begitu aku akan mulai. Siyu pertama-tama mengambil buah reinkarnasi dan menyentuh pohon kosmik sesuai dengan ajaran pihak lain. Detik berikutnya, Siyu sepertinya telah menghubungkan kesadarannya dengan seluruh alam semesta. Perasaan ini mirip dengan dia mendengarkan reruntuhan melalui Sound of History. Seolah-olah dia sedang memeriksa adegan sejarah sebelumnya melalui kemampuan khusus. Brengsek, pohon semesta hanyalah sebuah harta karun di dunia arkeologi. Mengapa hal yang baik dihancurkan dalam ruang dan waktu ini? Dengan itu, tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun untuk melakukan arkeologi. Dia hanya perlu terhubung langsung dengan kesadarannya dan mencari sejarah. Mana yang menghancurkan benda bagus seperti itu? Permaisuri Super. Hah. Di lautan kesadarannya, agar tidak melewatkan kesempatan ini, Siyu terlebih dahulu mencari salah satu pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Identitas Lily. Sosok sekretaris Lily muncul di benak Siyu, tetapi pohon kosmik tidak menanggapinya untuk waktu yang lama. Seolah-olah ia telah mati dan tidak mengetahui pertanyaan ini. Apakah metode pencariannya salah? Siyu mengubah metode pencariannya. Berapa banyak transmigran dari era terakhir yang ada di era kosmik ini? Sampah, ini pohon segala pengetahuan. Siyu marah. Namun, dia juga memahami bahwa hal ini mungkin sedikit di luar jangkauan. Pohon semesta adalah harta karun yang dipadatkan dari kekuatan zaman ini di alam semesta. Itu hanya mencatat sejarah zaman ini. Dengan pengaruh era sebelumnya, wajar jika tidak mengetahuinya. Namun, kenapa dia juga tidak bisa menemukan Lily? Mungkinkah orang ini juga seorang transmigran dari zaman terakhir? Kalau tidak, mengapa dia begitu dekat dengan permaisuri super? Faktanya, dia sendiri adalah permaisuri super. Jantung Siyu berdetak kencang karena Lily terlalu misterius. Namun, hal ini tidak realistis. Hal ini terutama karena perbedaan antara Lily dan bentuk kehidupan kosmik keenam yang dia pahami terlalu besar. Saya ingin tahu. Siyu melihat ke pohon kosmik dan bertanya lagi. Kali ini, pohon kosmik akhirnya mengetahui dan memberikan jawaban kepada Siyu. Namun, sebelum Siyu bisa bahagia selama 2 detik, dia sepertinya telah diusir dari lautan kesadarannya dan membuka matanya ke dunia luar dengan linglung. Keadaan pohon kosmik telah tumbang parah dan akan memasuki kondisi tertidur.
Inilah akhirnya. Saya harap Anda mendapatkan jawaban yang Anda inginkan, kata penjaga pohon kosmik. Bab 1767, munculnya Permaisuri Super 3. Siyu menepuk kepalanya dan berkata, baiklah. Bolehkah aku bertanya padamu? Katakan padaku, kata penjaga pohon semesta. Ada beberapa kemungkinan bagi orang atau hal yang tidak diketahui oleh pohon kosmik. Dewa Kesuburan berkata, pohon kosmik lahir bersama alam semesta ini ketika ia dilahirkan. Ia tidak tahu apa-apa tentang era terakhir dan masa depan. Orang-orang atau hal-hal yang tidak diketahuinya mungkin melibatkan era terakhir, 2, yaitu orang atau benda ini melibatkan tingkat alam semesta. Tingkat kosmik sudah memiliki kemampuan untuk menghapus jejak keberadaannya dan tidak tercatat di alam semesta. Bahkan pohon semesta tidak memiliki hak untuk memata-matai pengalaman pihak lain. Lalu apakah tingkat kosmik memiliki kemampuan untuk menghapus jejak keberadaan orang lain sehingga tidak dapat terekam oleh pohon kosmik? Ya, kata penjaga pohon semesta. Otoritas tingkat alam semesta sangat kuat. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, maafkan saya karena tidak berdaya, karena saya juga tidak tahu apa-apa tentang tingkat kosmik. Siyu mengangguk dalam diam. Baiklah, tidak masalah, kata Siyu. Kemudian, Siyu dikirim ke dunia luar oleh Dewa Kesuburan. Di dunia luar, Sekretaris Lili masih menunggu. Ketika dia melihat Siyu keluar, dia berkata, apakah kamu berhasil? Baiklah. Kalau begitu ayo cepat pergi. Yang Mulia sepertinya sudah mencapai target dan kembali ke Morning Star, kata Sekretaris Lili. Jika dia mengetahui bahwa aku telah mengabaikan tugasku dan meninggalkan jabatanku, aku tidak akan sanggup menanggung konsekuensi kegagalanku. Apakah begitu? Siyu mengungkapkan tatapan curiga. Kemudian, setelah berterima kasih lagi kepada penjaga pohon semesta, Siyu meninggalkan alam laut pohon bersama Lili dan kembali ke domain bintang 100 bunga. Dewa Kesuburan melihat ke belakang mereka dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Tuan Raja Dunia, apakah ini cukup? Selesai. Sesosok hantu muncul di samping Dewa Kesuburan. Dia melihat ke arah Siyu dan yang lainnya yang akan berangkat dan berkata, meskipun aku tidak yakin dengan pemikiranku di masa depan, ini sudah menjadi salah satu dari sedikit hal yang dapat kita lakukan. Kuharap Siyu bisa berubah pikiran. Kalau tidak, jika tidak ada hasil yang sesuai untuk tindakan mengirimnya kembali, aku mungkin harus menahan banyak tekanan dari 4 orang lainnya, mungkin masih ada harapan. Kekuatan ini seharusnya memiliki dampak yang besar bahkan pada tingkat kosmik. Pada saat ini, di kapal perang, Lili memegang buah reinkarnasi yang diberikan Siyu padanya dan sangat puas dengan efek buah reinkarnasi yang ditingkatkan. Ini sangat lambat. Bisakah kamu lebih cepat? Desak Lili. Saya tidak sabar untuk kembali ke Morning Star. Ini sudah menjadi kecepatan tercepat, kata Siyu. Ada cara yang lebih cepat, tapi kita hanya bisa berteleportasi sendiri. Saya tidak dapat menjamin bahwa kami juga dapat dengan cepat memindahkan Anda ke sana. Dengan serius, Lili tampak berkonflik. Ini sudah berakhir. Yang Mulia sepertinya sudah sampai di 100 bunga. Domain bintang. Ini sudah berakhir, sudah berakhir. Mengapa dia kembali begitu cepat kali ini? Benar-benar, kata Siyu. Karena kamu bisa merasakan lokasinya, dia seharusnya bisa merasakan lokasimu juga. Kamu pasti sudah ketahuan sejak lama karena mengabaikan tugasmu. Apa yang Anda tahu? Kata Lili. Saya hanyalah sosok kecil yang memiliki energi untuk selalu memperhatikan Yang Mulia. Bagaimana Yang Mulia memiliki energi untuk memperhatikan saya setiap saat? Apa yang Anda tahu? Kata Lili. Saya hanyalah sosok kecil yang memiliki energi untuk selalu memperhatikan Yang Mulia. Bagaimana Yang Mulia memiliki energi untuk memperhatikan saya setiap saat? Nah, jika buah reinkarnasi ini bisa memberikan efek, maka semua orang akan senang. Jika masih tidak bisa, maka... Kalau begitu, semuanya masih sia-sia. Siyu bertanya. Siyu juga iri dengan buah reinkarnasi tingkat kosmik ini. Sekarang dia telah mengeluarkannya dan memberikannya kepada Permaisuri Super, jika masih tidak berhasil, lebih baik dia memakannya sendiri. Singkatnya, kembalilah secepatnya, kata Lili. Selanjutnya, anak kecil, stabilkan dirimu. Saya akan memberi Anda energi khusus yang dapat membantu Anda berakselerasi. Sebelum Ling sempat bereaksi, Sekretaris Lili sudah mengeluarkan permata biru dan melemparkannya ke tanah. Di saat berikutnya,
permata itu menyatu ke dalam kapal perang. Bahkan sebelum Ling sempat bereaksi, sumber listriknya terasa membesar beberapa kali lipat. Ah! Di bawah teriakan kaget Ling, kapal perang yang awalnya hampir menjadi yang tercepat di alam semesta kembali menampilkan kecepatan yang tak tertandingi. Ling tidak hanya sedikit tertegun, tetapi bahkan Siyu, yang tertular Ling, merasakan suasana hati Ling dan hampir ingin muntah. Kamu memberi makan apa pada Ling? Agen percepatan, kata sekretaris Lily. Setelah memakan ramuan akselerasi, kecepatan Ling memang jauh lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di domain bintang 100 bunga. Namun, Ling saat ini hampir setengah lumpuh. Mirip dengan Bugi yang menggunakan skill magnetis. Mungkin harus istirahat lama untuk pulih. Orang ini, Ling hampir menangis. Mereka berdua adalah sekretaris, jadi mengapa mempersulitnya? Apakah kamu kembali? Siyu berangsur-angsur terbangun setelah pusing. Kamu kembali. Lily melihat keluar kapal perang dan berkata, namun, sepertinya ini bukan waktunya. Apa maksudmu? Setelah Siyu semakin sadar, dia menyadari bahwa dia berada di luar Morning Star. Saat ini, bagian luar Morning Star sudah berantakan. Kota di langit tempat Siyu dan yang lainnya berlabuh sebelumnya telah berubah menjadi reruntuhan alam semesta. Fragmen melayang di langit berbintang. Bab 1768, munculnya Permaisuri Super 4. Penyerbu. Lily mengungkapkan ekspresi lucu dan berkata, penyerang yang sangat kuat. Opo. Siyu langsung terbangun. Dia segera menggunakan kekuatan Ling untuk melihat ke kejauhan. Pada saat ini, alien berjanggut dengan kulit pucat seperti zombie sedang melayang di luar Morning Star dengan seragam pasukan penguasa kosmik. Saat ini, dia mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi. 9 jari tangan dengan 10 jari tertutup. Salah satu jarinya terangkat ke udara, dan bola energi seukuran bintang kecil melayang di atasnya. Energi ini mengandung hukum kuat penghancur dunia. Jika mendarat, Morning Star pasti akan hancur seketika. Bahkan tidak sulit bagi fluktuasi yang disebabkan oleh ledakannya untuk menghancurkan seluruh domain bintang 100 bunga. Puncak super surgawi, Siyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu adalah jenderal utara dari pasukan penguasa kosmik, kata Lily. Mengapa dia ada di sini? Siyu bertanya. Mungkin Yang Mulia menangkap Time Sprite dengan terlalu berani. Setelah sekian lama, tindakannya seharusnya sudah lama diketahui oleh berbagai faksi besar. Mungkin penguasa kosmik mengirim jenderal utara untuk menghancurkan Yang Mulia, kata Lily. Tentu saja, kemungkinan besar jenderal utara ini mengambil keputusan sendiri. Sayangnya, apa yang disayangkan? Siyu bertanya. Sayangnya, Yang Mulia tidak mudah untuk dihadapi. Puncak yang super surgawi tidaklah cukup. Perilakunya sangat bodoh, kata sekretaris Lily. Bukankah permaisuri hanya berada di puncak tingkat dewa super? Siyu bertanya. Lily memandang Siyu dan berkata, bukankah kamu hanya berada di puncak level dewa, tapi bagaimana dengan kekuatan bertarungmu? Ketika Lily selesai berbicara, jantung Siyu berdetak kencang. Brengsek, dia hampir melupakan hal ini. Karena permaisuri super adalah seorang transmigran dari era terakhir dan masih memiliki kekuatan yang sangat kuat setelah bertransmigrasi, kekuatan yang dipertahankan tersebut jelas merupakan sistem kekuatan di era terakhir. Dilihat dari hasil pertarungannya, dia jelas berbeda dari Beast Siyu. Tidak sesederhana memiliki kekuatan fisik yang kuat. Dengan Beast Siyu dan sumber kekuatan yang dia kembangkan, dia bisa membunuh dewa super tanpa pandang bulu sementara sistem kekuatan di era ini hanya berada di puncak level dewa. Jika sistem kekuatan permaisuri super era ini dikembangkan hingga puncak tingkat dewa super, bersama dengan sistem budidaya era sebelumnya, kekuatan tempurnya tidak sesederhana puncak tingkat dewa super. Di dunia luar, Jenderal Utara dari pasukan penguasa kosmik menatap bintang kejora dengan dingin dan berkata, Permaisuri Super, kamu mengabaikan larangan pasukan penguasa kosmik dan dengan santai menangkap Sprite waktu dalam upaya untuk mengganggu tatanan ruang dan waktu. Saya ingin menilai Anda dan faksi yang Anda dirikan di sini. Bahwa, sebelum Jenderal Utara yang berada di puncak tingkat Dewa Super selesai berbicara, sebuah cahaya menyilaukan muncul di bintang kejora. Cahaya menyelimuti seluruh domain bintang 100 bunga, membuat Jenderal Utara langsung menunjukkan ekspresi serius. Apa? Jelas sekali, mereka sedikit terkejut dengan kekuatan permaisuri super. Ledakan. Semua lampu ini terbuat dari kekuatan spiritual.
Mereka sepertinya telah membentuk tangan yang besar. Dalam sekejap, di bawah ekspresi tidak percaya dari Jenderal Utara, mereka turun dari kehampaan dan mendarat. Mereka memegang bola energi penghancur dunia di telapak tangan mereka dan Jenderal Utara di telapak tangan mereka. Berdengung, bola energinya pecah, dan tidak ada riak yang muncul. Tidak ada riak yang muncul. Hanya ada sosok yang memancarkan aura absolut. Berdiri di atas telapak tangan psikis seukuran kepalan tangan dan menatap Jenderal Utara di dalamnya. Cahaya, dia mengenakan setelan permaisuri hitam longgar, dan rambut hitam panjangnya disampirkan dengan santai di belakangnya. Dia memiliki wajah bayi berbentuk ratu, sosok halus, kulit, dan pesona yang luar biasa. Sayangnya, sikap dingin dan tidak berperasaan yang terlihat di mata merahnya menghalangi siapapun yang memandangnya untuk mengagumi keindahan ini. Permaisuri Super, apa yang ingin kamu lakukan? Dicengkeram oleh telapak tangan psikis, Jenderal Utara menjadi sangat panik. Dia merasa kekuatan orang ini tidak kalah dengan tingkat kosmik. Saya seorang tiran kosmik. Ledakan. Tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan batin. Jejak keberadaan yang tak terhitung jumlahnya langsung terhapus. Berdiri di atas telapak tangan besar, Permaisuri Super memandangi kapal perang Ling, membuat Siyu dan yang lainnya tidak berani bernapas dengan keras. Lily juga tersenyum malu dan berkata, "Yang mulia, saya ingin penjelasan." Permaisuri Super menatap sekretaris Lily dan berkata, "Kamu keluar tanpa perintahku untuk membawanya kembali. Sprite waktu dianggap sebagai masalah serius." Bab 1769, Identitas Lily, 1. Sprite waktu dianggap sebagai masalah serius. Suara Permaisuri Super sangat dingin. Wah, di Beastaming Space milik Siyu, Ki kembali mengeluarkan jeritan seperti babi. Ah, Permaisuri Super, yang telah memakan Time Sprite, telah menemukannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang ini sangat menakutkan. Puncak Dewa Super terbunuh secara instan. Siyu juga memasang ekspresi serius. Dia tahu bahwa Permaisuri Super sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Permaisuri Super itu begitu kuat. Menurut aturan pasukan penguasa kosmik, selama seseorang memiliki 1% kekuatan penguasa kosmik, mereka untuk sementara dapat mengendalikan pasukan penguasa kosmik. Dewa Super Puncak biasa tidak diragukan lagi bahkan tidak memiliki 1% kekuatan penguasa kosmik. Adapun Permaisuri Super ini, bahkan jika dia belum melangkah ke tingkat kosmik, kekuatannya pasti berada di tingkat kosmik. Itu mungkin bahkan lebih kuat dari Dewi Wa pada level yang sama. Aku sudah bilang, berhentilah memikirkan Time Sprite sepanjang waktu. Lihat, orang-orang dari pasukan penguasa kosmik datang mencari kita, kata Lily. Penguasa kosmik sedang memikirkan cara untuk menunda umur alam semesta dan menjadikan era kosmik ini abadi, tetapi Anda sedang memikirkan cara untuk menghancurkan alam semesta. Kalau terus begini, tubuh utama penguasa kosmik akan datang secara pribadi cepat atau lambat. Terus, kata Permaisuri Super, apakah hanya ini yang ingin kamu katakan? Tentu saja tidak. Lagi pula, orang ini tidak bisa dipindahkan, kata Lily. Permaisuri, apakah Anda tidak merasakan apapun dari mereka? Mereka juga transmigran dari zaman dulu. Mungkin di zaman dulu kalian masih akrab satu sama lain. Jika kamu langsung membunuh mereka dan memulihkan ingatan mereka, kamu akan menyadari bahwa jika itu adalah seseorang yang kamu kenal, bukankah kamu tidak punya tempat untuk menangis? Sekretaris Lily berkata sambil tersenyum. Permaisuri Super terdiam saat dia menatap Siyu. Siyu juga menatapnya. Apakah itu? Untuk bisa bertransmigrasi dari zaman dulu ke zaman ini, mereka pastilah orang-orang berbakat dari zaman dulu. Siyu telah melakukannya, dan Permaisuri Super telah melakukannya. Keduanya mungkin memang pernah berinteraksi di era terakhir. Tentu saja, itu belum tentu menjadi teman, tapi musuh. Tapi bagaimanapun juga, kata-kata Lily membuat Permaisuri Super mendengarkan. Mungkin ini juga mengapa Raja Dunia berpikir bahwa Siyu bisa menghentikan Permaisuri Super. Sebelum dia bisa mengetahui identitas Siyu, memang sulit bagi Permaisuri untuk menyentuh Siyu. Yang mulia, dia banyak membantu saya akhir-akhir ini. Kami telah berhasil memberikan Anda sumber daya memori kosmik. Mengapa kamu tidak mencobanya? Aku bilang hal semacam ini tidak ada gunanya, kata Permaisuri Super acuh tak acuh. Tidak ada salahnya mencoba. Lily langsung meninggalkan kapal perang dan berjalan di depan Permaisuri Super selangkah demi selangkah, menyerahkan buah reinkarnasi kepadanya.
Permaisuri super melirik buah reinkarnasi, dan tatapannya berkedip. Dia tidak menolak. Dia mengarahkan buah itu ke tangannya dengan kekuatan batinnya. Sesaat kemudian, buah reinkarnasi yang mendarat di tangan permaisuri super mulai menyusut, berubah menjadi bola titik lampu hijau yang perlahan terbang ke mulut permaisuri super. Pada saat berikutnya, permaisuri super menutup matanya sedikit. Di kapal perang, Siyu dan yang lainnya tidak bisa menahan menelan air liur mereka. Setelah 2 menit hening, permaisuri super membuka matanya lagi dan menatap Lily. Apakah kamu puas? Sekretaris Lily tampak seperti hendak menangis. Apakah itu tidak cukup? Beri aku kesempatan lagi, oke. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Ini yang terakhir. Lily memandang Siyu dan berkata, mungkin kita bisa menaruh harapan kita padanya. Siyu tiba-tiba disebutkan. Meskipun buah reinkarnasi di dalam hatinya telah terbuang sia-sia, dia tidak punya pilihan selain muncul. Siyu menarik napas dalam-dalam dan muncul di langit berbintang. Dia muncul tidak jauh dari permaisuri super dan memandangnya. Yang mulia, mungkin kita bisa menemukan metode lain agar tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada era kosmik ini. Kita juga bisa kembali ke era terakhir atau menemukan cara untuk menemukan kenangan. Saya juga kehilangan kenangan penting saya dan juga ingin menemukan kebenaran, tapi ini tidak boleh menggunakan nyawa tak berdosa lainnya sebagai pengorbanan. Ya, Sekretaris Lily mengangguk. Lalu apakah kamu menemukan cara lain? Permaisuri super menatap Siyu. Tentu saja, kata Siyu. Lady Lily bercerita kepada saya bahwa dalam suatu era, bertransmigrasi ke ruang dan waktu serta melahirkan ruang paralel akan menyebabkan umur era kosmik ini berkurang dan mempercepat kehancuran alam semesta. Dan jika ingin bertransmigrasi ke era lain akan menyebabkan alam semesta ini langsung hancur. Transmigrasi melalui ruang dan waktu menghabiskan kekuatan alam semesta. Jika Yang Mulia ingin bertransmigrasi melintasi suatu era, tidak diragukan lagi konsumsinya adalah sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh alam semesta ini. Transmigrasi melalui ruang dan waktu menghabiskan kekuatan alam semesta. Jika Yang Mulia ingin bertransmigrasi melintasi suatu era, tidak diragukan lagi konsumsinya adalah sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh alam semesta ini. Mengapa setiap era kosmik hanya memiliki umur 10 miliar tahun tidak diragukan lagi merupakan misteri yang belum terpecahkan. Bahkan para penguasa kosmik pun memikirkan cara untuk mengeksplorasi dan menemukan cara untuk memecahkan masalah umur alam semesta. Dengan cara ini, alam semesta tidak hanya bisa abadi, tetapi secara tidak langsung juga bisa abadi. Oleh karena itu, saya berpikir jika kita memecahkan masalah umur alam semesta dan menjadikan umur dan kekuatan alam semesta tidak ada habisnya, dapatkah alam semesta ini mendukung transmigrasi lintas zaman? Karena alam semesta tidak dapat mendukung era transmigrasi, ia akan memperkuat alam semesta dan membiarkannya mampu mendukungnya. Ini tidak mungkin, kata permaisuri super. Apakah hanya ini yang kamu punya? Ah, Siyu tersenyum pahit. Mengapa kamu bilang itu tidak mungkin? Tahukah Anda kondisi apa yang diperlukan agar umur alam semesta tidak ada habisnya? Siyu langsung terdiam. Ini ada hubungannya dengan manusia, kan? Kata Siyu. Lily memandang Siyu dan berkata, apakah kamu bersedia mencobanya? Sebenarnya, membuat alam semesta abadi sangatlah sederhana, kata Sekretaris Lily. Ya, itu sangat sederhana. Pemegang lama sudah meninggal, dan pemegang baru belum datang. Alasan mengapa setiap era kosmik begitu singkat adalah karena alam semesta kekurangan sumber energi, abadi, yang mampu membantu pertumbuhannya. Apa maksudmu? Kata Siyu. Sekretaris Lily berkata, artinya sangat sederhana. Kamu benar, kalau alam semesta menginginkan hidup abadi, itu memang berkaitan dengan manusia. Untuk mendeskripsikannya dengan cara yang bisa kamu pahami, pasti ada Bistamer yang memperlakukan alam semesta sebagai hewan peliharaan dan mengontraknya. Kemudian, Bistamer ini akan menjadi energi alam semesta dan terus memberikan nutrisi bagi pertumbuhan alam semesta. Alam semesta bisa terus ada selamanya. Siyu dan Ling. Kontrak dengan alam semesta, kata Siyu. Kamu sangat terkejut, kan? Kata Lily. Ini adalah penemuan arkeologi yang mengejutkan antara Yang Mulia dan saya. Orang biasa tidak tahu. Di atas level kosmis, ada juga level yang disebut pemelihara kosmis. Pemelihara kosmis adalah penguasa sejati alam semesta. Jika tidak ada pemelihara, nasib alam semestalah yang kita lihat.
Manusia harus menjadi satu-satunya ras yang dapat dipertahankan. Kontrak alam semesta, Siyu terkejut. Dia sudah cukup terkejut untuk bisa mengontrak sebuah planet. Alam semesta juga bisa berkontraksi. Saya tahu, ini sangat sulit untuk dipahami, tapi inilah penemuan kami. Mengenai kesulitan mengontrak alam semesta, meskipun saya tidak yakin, kalau dipikir-pikir, itu pasti beberapa kali, atau bahkan 10, atau 100 kali lebih banyak daripada mengontrak bentuk kehidupan kosmik. Sekarang, bahkan sulit untuk melahirkan Beastamer tingkat kosmik, apalagi Beastamer yang bisa mengontrak alam semesta. Tidak mungkin Yang Mulia mendengarkan saran ilusi Anda sendirian, kata Lily. Jadi, apakah kamu bersedia mencobanya? Cobalah bekerja keras dan jadilah penjaga alam semesta untuk mendukung transmigrasi Yang Mulia. Aku, Siyu terdiam lagi. Karena kamu bukan makhluk hidup di ruang dan waktu ini, aku akan mengizinkanmu kembali ke ruang dan waktu milikmu, kata Permaisuri Super. Tetapi kamu harus ingat bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Pada titik ini, Siyu seharusnya menghela nafas lega karena Permaisuri Super bersedia melepaskan mereka. Namun, melihat ekspresi penuh harap dari Sekretaris Lily di sampingnya, Siyu berkata, penjaga kosmik. Yang Mulia, bisakah Anda memberi saya waktu? Mengapa? Kata Permaisuri Super. Kamu ingin mencoba mengontrak alam semesta. Aku sedang tidak ingin membuang waktu bersamamu. Namun, jika Anda masih bersikeras menghentikan saya bersedia menerima tantangan Anda. Kulit kepala Siyu menjadi mati rasa. Tantangan yang dia bicarakan seharusnya adalah pertarungan hidup dan mati, bukan? Tidak, sudah diputuskan, kata Lily. Yang Mulia, jika Siyu bisa mengalahkan Anda, beri dia kesempatan dan lihat apakah dia bisa menjadi pemegang alam semesta. Tunggu dia selama ratusan juta tahun. Jika dia tidak bisa mengalahkan Anda tetap mengikuti rencana awal. Bagaimana tentang itu? Hei. Siyu ingin mencekik sekretaris ini sampai mati. Bagaimana dia bisa dengan santai menyetujui hal-hal yang menggantikan dirinya? Sial, bisakah dia mengalahkan Permaisuri Super ini dalam waktu singkat? Bahkan jika dia diberi 10.000 nyawa, itu tidak akan cukup baginya untuk membunuh. Kecuali dia, termasuk semua hewan peliharaannya, berhasil menembus level super dewa. Mungkin masih ada sedikit harapan. Pada saat ini, Permaisuri Super sedang menatap Lily, dan Lily juga menatapnya. Ekspresi mereka tampak sangat gigih. Terserah kamu. Permaisuri Super berbalik dan pergi. Ditemani cahaya yang memenuhi langit, dia menghilang dari langit berbintang, meninggalkan Siyu dan Sekretaris Lily. Saat ini, Siyu memandang Sekretaris Lily dengan ekspresi khawatir. Anda masih bisa berada di ruang dan waktu ini untuk jangka waktu tertentu, kata Lily. Karena Anda ingin menantang Yang Mulia, Anda tidak bisa bersantai selama periode waktu berikutnya. Kaulah yang menantangnya untukku. Siyu tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukan itu maksudku sama sekali. Lily tersenyum dan berkata, kelihatannya, inilah satu-satunya cara untuk berubah pikiran. Percayalah pada dirimu sendiri. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan memberi Anda pelatihan khusus. Buah reinkarnasi tidak berguna. Itu adalah kesalahanku. Kamu memberiku pelatihan khusus, kata Siyu. Ya, aku akan memberimu pelatihan khusus. Anda seharusnya tidak dapat menggabungkan kehidupan Anda sebelumnya dan kekuatan Anda saat ini dengan baik sekarang, oke. Aku tetap berada di sampingnya. Yang Mulia sudah lama dan kebetulan mengetahui perjalanan kultivasinya dengan sangat baik. Cobalah untuk bekerja keras. Mungkin ada peluang. Yang Mulia bukanlah manusia, tapi binatang iblis dalam wujud manusia. Batas atas kekuatannya tidak akan lebih tinggi dari batas atas kekuatanmu sebagai Beastamer manusia. Namun pelatihan khusus yang saya sebutkan juga sangat berbahaya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya. Kamu juga tahu sistem budidaya di era sebelumnya. Siyu bertanya. Tentu saja, Yang Mulia pernah ingin mengajari saya dan melihat apakah saya bisa mempelajarinya. Sayangnya fisik saya masih kurang fit, tapi bagi Anda seharusnya tidak menjadi masalah, kata Lily. Bahkan sekarang, kamu masih ingin menyembunyikannya dariku, kata Siyu. Dia menatap Lily dengan saksama dan berkata, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang menantang Permaisuri Super, aku tidak akan menemanimu. Dengan baik, baiklah.
Sekretaris Lily tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu benar-benar orang yang menyebalkan. Permaisuri super adalah kamu, dan kamu juga permaisuri super, tapi kamu bukan orang yang sama, kan? Kata Siyu. Itu benar, saya memang bagian dari permaisuri super. Aku adalah sisi lemah yang dia pisahkan. Aku adalah kesadaran yang kalah dalam pertarungan pikiran. Apakah ini baik-baik saja? Bab 1770, Terobosan Zaman 1. Setelah Lily selesai berbicara, Siyu tidak terkejut sama sekali. Karena hanya identitas seperti itulah yang mampu menjelaskan misteri dan keistimewaan bunga lili. Siyu menarik napas dalam-dalam dan menatap Lily. Baiklah. Guru Lily, ajari aku. Kamu menerimanya dengan cukup cepat. Melihat Siyu bahkan memanggilnya guru, Lily terdiam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siyu tersenyum malu. Dia memiliki posisi yang fleksibel dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dengan kecepatan cahaya. Ini adalah salah satu dari sedikit kelebihannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya tanpa berkelahi, dia bahkan bisa memanggil permaisuri, ibu. Bagaimanapun, dia adalah seorang yatim piatu di kedua masa hidupnya dan tidak memiliki tekanan moral apapun. Dia tidak bisa meninggalkan kekuatannya demi harga dirinya, bukan? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, kata Lily sambil menatap bintang kejora. Sekarang, ada dua cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Satu untuk Anda dan hewan peliharaan Anda agar menyatu dengan sumber transendensi. Ini bisa dihilangkan dulu. Ini tidak cocok untuk situasi Anda saat ini. Penggabungan sumber transendensi setara dengan ditandai oleh alam semesta. Meski bukan tidak mungkin, ini bukanlah waktu terbaik. Yang kedua adalah sistem kekuatan dari dua era di tubuh Anda sepenuhnya bersatu. Mengenai kekuatan apa yang bisa kamu capai setelah dua kekuatan di tubuhmu benar-benar bersatu, aku tidak bisa memastikannya sekarang. Ini terutama karena saya tidak terlalu yakin seberapa kuat potensi Anda. Lalu apa yang harus aku lakukan? Siyu berkata, aku merasa penguasaanku atas kekuatan era terakhir sudah sangat bagus, tapi aku masih belum bisa memadukannya dengan sempurna. Lily berkata, bisakah kamu memanggil semua hewan peliharaanmu? Ya, Siyu mengangguk. Kemudian, dia memanggil Eleven, Boogie, Little Z, Ki, dan semua hewan peliharaan kontraknya. Setelah mereka keluar satu persatu, mereka menatap Lily dengan sangat serius. Dia bertanya-tanya bagaimana kekuatan Lily, seberapa lemah dia dibandingkan permaisuri. Seperti yang diharapkan, ada banyak hewan peliharaan. Ketika Lily melihat tumpukan hewan peliharaan yang dikontrak Siyu, terutama ketika dia melihat bis Siyu dan bulu, dia berhenti dan memperhatikan lebih lanjut. Kamu menggunakan metode ini untuk melestarikan tubuh kehidupanmu sebelumnya sampai sekarang. Kamu pasti orang yang kuat di era terakhir, kata Lily sambil menatap bis Siyu. Kalian juga tidak buruk, Siyu saling memuji. Mungkin kita adalah rekan di kehidupan sebelumnya yang berjuang bersama-sama melawan akhir zaman, kata Siyu. Jika kamu ingin menjalin hubungan, kamu harus menjalin hubungan dengan permaisuri. Kuncinya adalah membuat dia percaya. Lily tersenyum. Lagi pula, kami bukan perlawanan. Di sini, saat ini, Lily melihat tumpukan hewan peliharaan Siyu dan berkata, kamu masih belum bisa menyatu sempurna dengan tubuh di kehidupan sebelumnya. Anda sendiri harusnya memikirkan beberapa hal, bukan? Beritahu saya. Hewan peliharaan, kata Siyu. Tubuhku telah menandatangani kontrak dengan sekelompok hewan peliharaan, tapi tubuhku di kehidupan sebelumnya tidak memiliki hubungan yang jelas dengan mereka. Tubuhku saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk hewan peliharaan, dan bentuk tubuhku di kehidupan sebelumnya tidak banyak berubah, sehingga bentuk kedua belah pihak tidak konsisten, menyebabkan mereka tidak dapat serasi dengan sempurna. Yah, Lily tidak hanya terdiam, Eleven dan yang lainnya juga terdiam. Metafora yang buruk. Jelas sekali Siyu yang mengubah bentuk mereka, jadi mengapa dia menyalahkan mereka? Aku mengerti apa yang kamu maksud. Ini mirip dengan apa yang ingin saya ungkapkan. Lily berkata, alasan mengapa tubuhmu di kehidupan sebelumnya masih tidak bisa menandingi tubuhmu saat ini adalah karena hewan peliharaannya. Hewan peliharaan yang Anda kontrak akan mendapat penolakan tertentu ketika tubuh Anda menyatu dengan tubuh kehidupan Anda sebelumnya. Satu-satunya yang tidak akan menolak kehidupanmu sebelumnya mungkin adalah monyet kecil itu. Bulu,
Apa perlakuan kartu trufnya? Monyet merah kecil itu menyilangkan tangannya di belakang kelompok hewan peliharaan. 11 memandangnya dengan tidak ramah dan tiba-tiba berbalik. Monyet kecil ini gelisah akhir-akhir ini. Mengapa setiap rekan satu tim yang kemudian bergabung dengan tim memiliki ambisi yang membingungkan? 11 tidak mengerti. Bersikaplah baik dan diamlah. Karena itu sangat istimewa. Tidak hanya mengontrak tubuh Anda sebelumnya, tetapi juga mengontrak reinkarnasi Anda saat ini. Jika Anda hanya mengontrak satu hewan peliharaan, maka sekarang, kedua tubuh itu pasti bisa menyatu dengan sempurna. Sayangnya, Anda memiliki hewan peliharaan lain. Siyu berkata, oleh karena itu, jika aku ingin benar-benar menyatu sempurna dengan kehidupanku sebelumnya, aku harus membiarkan beruang ini, cacing itu, dan ginseng itu menyelesaikan kontrak dengan kehidupanku sebelumnya seperti monyet itu, kan? Baby ginseng dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat Siyu bahkan tidak mau repot-repot memanggil mereka dengan nama mereka. Ketika semua hewan peliharaan saya tidak hanya berkontraksi dengan tubuh saya saat ini, tetapi juga dengan tubuh saya sebelumnya, mereka dapat menyelesaikan fusi. Ya, kata Lily. Itu benar. Apakah begitu? Kata Siyu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Biarkan hewan peliharaan lain meniru pertemuan monyet kecil itu. Lily berkata, raksasa kosmikmu seharusnya secara tidak sengaja memasuki reruntuhan zaman dan terinfeksi aura zaman terakhir, kan? Aura ini mengubah fisiknya menjadi fisik yang mirip dengan bentuk kehidupan dari era terakhir. Justru karena inilah tubuh kehidupanmu sebelumnya dapat berkontraksi secara normal. Jika kamu ingin melakukan hal yang sama, biarkan hewan peliharaanmu yang lain terinfeksi oleh aura ini dan sedikit mengembangkan fisiknya.